Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fernanda de Amelia dengan nomor NIM 195200063 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai ciri umum teks fabel. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita simak yuk. Nah, apakah kalian tahu fabel itu apa? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh dari fabel sendiri yaitu binatang. Fabel bertema kehidupan binatang, biasanya berlatar di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan jinak dan juga hewan liar. Konflik fabel biasanya disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, dan sebagainya. Nah, dari konflik-konflik tersebut mengemban sebuah amanat yang berupa nilai-nilai moral dan juga karakter manusia yang baik. Latar fabel biasanya dapat berupa alam, contohnya seperti sungai, hutan, kolam, lembah, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan di dalam fabel yaitu yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan pada umumnya. Nah, untuk yang selanjutnya, unsur yang membentuk dari sebuah fabel yaitu ada tokoh, penokohan, watak tokoh, latar, tema, amanat. Nah, apa sih itu tokoh? Tokoh adalah hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh karena bisa bersifat protagonis ataupun juga antagonis. Nah, sedangkan untuk watak tokoh yakni dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar penulis terhadap tokoh. Sedangkan setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Di sini ada 3 jenis latar, yaitu juga bisa latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Nah, sedangkan tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Untuk yang selanjutnya, yakni kita dapat mengidentifikasi jenis fabel. Nah, adapun jenis-jenis fabel yaitu jenis fabel dengan koda. Apa itu? Jenis fabel dengan koda yakni alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Adapun juga yang lainnya yakni jenis fabel tanpa koda, yaitu alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, lalu ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Saya tampilkan sebuah judul dari jenis fabel, yaitu Gajah yang Baik Hati. Mari kita simak bagaimana ceritanya ya. Gajah yang Baik Hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air.
Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil ini sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melihat tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si Kancil sahabatmu." Kancil terdiam, sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar, kau mendapat ikan." Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kau mau memaafkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya si gajah. Kancil hanya terdiam. "Sesekali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat! Aku benar-benar akan kaku di tempat ini." Dia berpikir apa ini karma dari dia, karena dia sering menjahili teman-temannya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji?" Gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menyulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Baik, itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat menghibur dan juga memberikan sedikit informasi kepada teman-teman apa itu teks fabel dan beserta ciri-ciri dan juga jenisnya. Terima kasih sudah menyempatkan melihat video ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya dalam menyampaikan ataupun tindak tutur saya yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.